warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. How are you, students? Alhamdulillah, we are here for talk about 16 tenses. That's already, because in addition it will be repeated until grade 11 and grade 12 in high school. Tenses are also useful for those of you who want to take a TOEFL score, test of English as foreign language score. Besides that, the tenses material also makes it easier for you to become professional in English as an international language within the university's academic environment or in the company or office where you work later. Students, di sini kita akan belajar kembali untuk mengulang dan mereview 16 tenses yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama kita akan belajar adalah, tapi sebelumnya ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa secara garis besar tenses itu dikelompokkan menjadi 4 bagian. 4 bagian besar. Yang pertama adalah past tense atau masa lampau, lalu present tense masa kini dan dilakukan berulang-ulang, lalu present future tense artinya adalah masa yang akan datang dan belum terjadi, dan past future tense yaitu masa lampau yang akan datang. Nah, dalam satu tenses masing-masing terbagi lagi menjadi 4, yaitu simple, lalu continuous atau progressive, lalu perfect, lalu adalah perfect continuous atau progressive. Berikut ini contoh penggunaan ke-16 tenses dalam kalimat dengan menggunakan kata kerja yang sama. Contoh misalnya begini. Dalam positif ya. I wrote a book. I wrote a book. I di sini sebagai subjek, wrote di sini adalah sebagai kata kerja kedua dari write. Write, wrote, written. I wrote a book. Book di sini adalah objek. Lalu ketika kita berubah menjadi negatif, maka berubah menjadi I didn't write a book. Wrote tadi kembali lagi menjadi write pada verb 1 ya. Lalu ketika kalimatnya berubah menjadi interrogatif, maka menjadi did I write a book? Maka did-nya ditaruh di depan. Nah, itu adalah contoh dari simple past tense. Lalu bagaimana dengan simple present? Ya, simple present sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, dia menjelaskan tentang keseharian atau kebiasaan yang dilakukan saat ini. Contoh misalnya dalam kalimat positif, I write a book. I write a book. Ya, I di sini sebagai subjek, lalu write di sini sebagai verb 1. Ya, jika dia subjeknya adalah he, she, dan it, maka verb tadi ditambahkan s atau is. Tapi kebetulan di sini subjeknya adalah I, maka verb di sini tidak perlu ditambahkan lagi dengan s atau is seperti itu. Lalu kalimat negatifnya menjadi I do not write a book ya. Maka kita tambahkan do not. Kenapa? Karena subjeknya adalah I. Tapi kalau subjeknya adalah he, she, dan it, maka berubah menjadi doesn't ya, atau does not. Lalu bagaimana ketika dia menjadi kalimat interrogatif? Maka do tadi ditaruh di depan. Do I write a book? Do I write a book? Apakah saya menulis sebuah buku? Sebagaimana tadi sudah disinggung di awal bahwa penggunaan does ya untuk orang ketiga tunggal, yaitu he dia laki-laki, she dia perempuan, dan it untuk selain manusia ya, bisa hewan, bisa tumbuhan ataupun benda-benda. Contoh dalam kalimat negatif, dalam kalimat positif misalnya he writes a book. He writes a book. He dia laki-laki writes. Kenapa ada tambahan is? Dia bukan berarti banyak write-nya, tapi di sini berarti
he tunggal, maka kata kerjanya ditambahkan s, ya. He writes a book. Lalu kalimat negatifnya tambahkan doesn't. He doesn't write a book. Lalu sebagaimana rumus tadi, ya, interrogatif, maka does-nya kita taruh di depan. Does he write a book? Ya. Does he write? Oke, mudah-mudahan paham sampai di sini tentang simple present. Selanjutnya kita akan masuk ke simple future, ya. Simple future ini rumusnya sangat mudah. Cukup kita tambahkan will saja, ya, setelah subjek. Contoh misalnya, saya akan menulis sebuah buku, maka I will write a book. Maka kalimat negatifnya menjadi I will not write a book. Kalau kalimat pertanyaannya menjadi will I write a book? Seperti itu, ya. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selebihnya kita akan belajar tentang pengembangan dari dasar-dasar tenses yang sudah bisa kita pelajari. Dasarnya adalah tadi, ya, ketika kita sudah mengetahui present, past, dan future, maka kedepannya kita akan dengan mudah insya Allah mengembangkan tenses-tenses tadi, ya. Contohnya di sini adalah misalnya simple past future, ya. Ketika kita ingin menggunakan simple past future, maka kita cukup menambahkan yaitu would, ya. I would write a book. I would write a book. Cukup kita tambahkan would, setelah would tetap kata kerja pertama. Ya, ini untuk simple past future. Nah, saya mungkin menulis sebuah buku, ya, di suatu hari nanti. I would write a book, ya. Kalimat negatifnya cukup ditambahkan not, ya. I would not write a book, ya. Atau I wouldn't write a book. Nah, seperti itu. Dan biasa seperti pola-pola pada umumnya, ketika kalimatnya interrogatif atau pertanyaan, maka dia ditaruh di depan. Would, ya, ditaruh di depan, ya. Would I write a book? Nah, tanda tanya, ya. Artinya, mungkinkah saya menulis buku nanti di masa yang akan datang? Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tentang past continuous. Past continuous ini cukup mudah, ya. Ini adalah ketika kita ingin berbicara tentang keadaan waktu di mana telah terjadi di masa lampau, ya, bersamaan dengan kejadian yang sedang terjadi juga di masa yang lampau. Contoh misalnya, I was writing a book. Saya sedang menulis sebuah buku. Mungkin dulu sedang menulis sebuah buku ketika apa? Nah, ini karena di sini contohnya sederhana sekali, ya, contohnya sederhana sekali, maka cukup I was writing a book. Saya sedang menulis buku itu dulu, ya. Saya sedang menulis buku waktu itu, ya. Ketika misalnya ayah saya datang, ya, when my father came, ya. I was writing a book. Bagaimana negatifnya? Cukup ditambahkan not. I was not writing a book. Seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Bisa kita perlihat sendiri di sini ada dalam kalimat interrogatif, misalnya was I writing a book, ya, maka was atau were tadi taruh di depan. Seperti itu. Selanjutnya adalah present continuous. Nah, ini sangat mudah sekali, ya. Ketika kita ingin berbicara tentang keadaan yang sedang terjadi saat ini, maka kita menggunakan present continuous. Rumusnya adalah subject plus to be. To be di sini bisa am, bisa are, bisa is, ditambahkan dengan verb ing. Contoh misalnya, langsung masuk kita ke contoh. Di sini I am writing a book. I am writing a book, ya. Saya sedang menulis sebuah buku, ya. Maka untuk I, to be-nya adalah am, ya. Bagaimana dengan he? He, to be-nya adalah is. Misalnya, he is writing a book. Seperti itu. Maka ketika kita ingin merubahnya menjadi kalimat negatif, maka cukup ditambahkan not setelah to be. Contoh misalnya, I am not writing a book. Lalu ketika kita ingin menjadikannya kalimat pertanyaan, maka kita cukup taruhnya di depan.
Am I writing a book? Nah, baik teman-teman sekalian, itu adalah rumus dari present continuous ya, sangat mudah sekali ya. Lalu selanjutnya adalah present future continuous. Rumusnya adalah will be plus verb ing ya. Ingat ya, rumus present future continuous adalah will be plus verb ing. Contoh misalnya di sini, I will be writing a book. I will be writing a book ya. I di sini bertindak sebagai subjek. Lalu setelah subjek diikuti will be ya. Will be writing a book ya. Saya mungkin saja ya, atau bisa saja menulis sebuah buku. I will be writing ya a book. Lalu kalau menjadi negatif, maka kita tambahkan not. I will not be writing a book. Ya, ingat rumusnya ya. Ketika dia menjadi negatif, kita cukup tambahkan not di antara will dan be, yaitu I will not be writing a book. Seperti itu ya. That's clear, students? Ya, sangat mudah sekali ya. Maka selanjutnya ketika kita ingin merubahnya menjadi kalimat interrogatif seperti biasa, will-nya kita taruh depan. Will. Setelah will diikuti langsung oleh subjek baru be. Contoh misalnya, will I be writing a book ya. Will ya, setelah will diikuti oleh subjek baru diikuti oleh be dan diikuti oleh verb ing dan diikuti oleh objek baru tanda tanya. Ya. Bagaimana? Paham? Baik, kalau paham kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah past future continuous ya. Past future continuous ya. Rumusnya adalah would be plus verb 1 ya. Would be plus verb 1. Contoh misalnya, I would be writing a book ya. I would be writing a book. Ingat rumusnya, setelah I ya, maka dia diikuti dengan would be ya. Past future ini I plus would be ya. Setelah subjek maka diikuti dengan would be baru diikuti dengan verb ing. I would be writing a book. Nah, ini adalah past future continuous. Selanjutnya adalah past perfect. Apa past perfect di sini? Past perfect di sini adalah kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, di mana kejadian yang selanjutnya pun sudah terjadi di masa lampau. Artinya ada dua kejadian telah terjadi di masa yang lampau. Contoh misalnya, I had written a book ya. Saya sudah menulis sebuah buku. Sudah menulis sebuah buku. Ini rumusnya adalah cukup ditambahkan had ya, lalu diikuti dengan verb 3 atau past participle ya. Contoh misalnya, I had written a book. Written adalah kata kerja ketiga dari write. Kata kerja keduanya adalah wrote. Kata kerja ketiganya adalah written. Untuk merubah menjadi negatif dan menjadi interrogatif, polanya sama sebagaimana tensi sebelumnya sudah kita bahas, tidak perlu kita ulang ya. Nah, selanjutnya saja kita masuk ke present perfect ya. Present perfect. Present perfect adalah kejadian yang telah terjadi di masa yang lampau tapi masih terjadi sampai hari ini ya. Rumusnya cukup mudah, yaitu has atau have lalu diikuti dengan verb 3. Contoh misalnya kalimat positif, I have written a book. Saya sudah atau saya masih menulis sebuah buku ya. Kejadian yang sudah terjadi di masa lampau masih terjadi sampai saat ini ya. I have written a book ya. Saya sudah menulis sebuah buku. Lihat, setelah subjek diikuti have ya, ini ketika subjeknya adalah they, we, I, you. They, I, we, dan you menggunakan have. Tapi ketika dia adalah subjeknya adalah kata kerja ketiga tunggal, yaitu has, he, she, dan it, maka diikuti dengan has, tidak lagi menggunakan has, have ya. Contoh misalnya, dia perempuan telah atau masih menulis, she has written a book ya. Atau he has written a book, tidak he have. Atau she have, tidak boleh ya. Karena have itu yang dimiliki oleh ayu, seperti itu. Sama sebagaimana pola-pola sebelumnya, ketika kita ingin merubah menjadi kalimat negatif atau menjadi interrogatif, kita cukup
taruh pola yang sama. Untuk negatif kita letakkan not setelah have atau has. Lalu untuk menjadikan itu interrogatif, maka have atau has kita taruh di depan. Seperti itu, dan bisa kita lihat sama-sama di video ini. Selanjutnya kita masuk ke present future perfect. Rumusnya adalah will plus have plus verb 3 ya. Present future perfect ya, rumusnya adalah will plus have plus verb 3. Contoh kalimat positif misalnya I will have written a book. I will have written a book ya. Maka rumusnya adalah subject plus will plus have plus verb 3 plus object ya. Maka ingat untuk present future perfect rumusnya adalah will plus have plus verb 3 ya. Polanya sama sebagaimana pola-pola yang sudah kita bahas sebelumnya untuk negatif dan interrogatif. Bisa kita lihat. Selanjutnya adalah past future perfect. Nah, past future perfect rumusnya adalah would plus have plus been plus verb ing. Contoh misalnya I would have been writing a book ya, ingat ya, subject plus would plus have plus been plus verb ing plus object. I adalah subject, lalu tambahkan would have been, lalu tambahkan verb ing, ditambahkan dengan object. Seperti itu. Untuk menjadikannya negatif atau menjadikannya interrogatif hampir sama ya, kita tinggal tambahkan not. Untuk negatif I would not have been writing a book. Lalu kalimat interrogatifnya juga sama, would I have been writing a book. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk yaitu past perfect continuous ya. Past perfect continuous di sini adalah rumusnya yaitu had plus been plus verb ing. Contoh misalnya I had been writing a book ya. I di sini sebagai subjek, lalu had been plus verb ing di sini adalah rumus untuk past perfect continuous diikuti dengan objek ya. Untuk kalimat negatif ya sama ya, I had not ya, I had not been. Nah di sini ada kekurangan not ya, harusnya tambahan I had not been writing a book ya. Setelah had harusnya ada not, di sini kurang tulisannya ya. Lalu kalimat interrogatifnya sama, had I been writing a book, seperti itu ya, hadnya taruh di depan, lalu diikuti oleh subjek, lalu been, lalu writing a book. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Baik, selanjutnya kita akan masuk ke present perfect continuous. Apa itu present perfect continuous? Ya, present perfect continuous adalah ketika kita ingin berbicara tentang suatu keadaan atau waktu di mana kejadian itu telah terjadi di masa yang lampau ya, di mana kejadian yang lain sedang terjadi. Contohnya misalnya dalam kalimat positif I have been writing a book ya, saya tuh sudah atau sedang ya menulis sebuah buku ya, gitu ya. Dulu sudah menulis sebuah buku. Rumusnya cukup mudah karena ditambahkan has atau have, tinggal ditambahkan been saja ya. Ini hampir sama dengan present perfect, bedanya ini adalah continuous ya, maka harus tambahkan verb ing yaitu I have been writing a book. I di sini sebagai subjek, lalu have been writing di sini adalah formulanya atau patternnya dari present perfect continuous, lalu diikuti oleh objek. Untuk negatifnya ya sama di sini ya. Ya, I have atau I have not ya. Di sini kurang juga notnya ya. I have not been, lalu tambahkan dengan writing di situ ya. Untuk kalimat interrogatif have I been, tinggal taruh di depan ya. Have dan has perbedaannya tadi sudah tahu ya. Untuk have itu jika subjeknya adalah Ayu Dewi ya, ingat ya, kalau I have, they have, we have, you have ya. Lalu untuk has untuk siapa? Untuk he, she, dan it. He has, she has, it has, seperti itu. Selanjutnya adalah present future perfect continuous. Rumusnya cukup mudah.
will plus have plus been plus verb ing ya. Ingat rumus untuk present future perfect continuous, rumusnya adalah will plus have plus been plus verb one plus ing. Contohnya di sini adalah I will have been writing a book ya. Will have been writing a book ya. I di sini sebagai subjek, will have been writing adalah pattern ya. Pattern apa? Pola untuk present future perfect continuous. Untuk negatifnya sama ya. Tinggal kita tambahkan not setelah have. Jadi I will ya. Gimana? I will have not. Nah, ini notnya kebalik di sini ya. Untuk present future ini kebalik, harusnya I will have not ya been ya. I will have not been writing a book. I will not have been writing a book ya. I will have not been writing a book. Seperti itu. Lalu untuk kalimat interrogatifnya menjadi will I have been writing a book. Seperti itu ya. Cukup mudah ya. Terakhir adalah past future perfect continuous. Rumusnya adalah would have been plus verb one plus ing ya. Maka kita harus paham bahwa rumusnya adalah would plus have plus been plus verb ing ya. Ingat, verb ing itu selalu verb satu. Contoh misalnya I would have been writing a book ya. I would have been writing a book ya. I di sini sebagai subjek, would have been writing di sini sebagai pattern dari past future perfect continuous. Bagaimana menjadikan kalimat negatif? Sama ya seperti tadi ya. Subjek plus would have not plus verb ing. I would have not been writing a book. Seperti itu ya. Di sini ada kesalahan juga ya. I would have not been ya writing a book. Untuk kalimat interrogatifnya menjadi would I have been writing a book ya. Maka dari contoh-contoh di atas kita sudah bisa membuat ya, mengganti kata kerja di sini dengan kata kerja yang lain, dan kita ulang-ulang terus sehingga kita paham betul ya tentang kegunaan dari tenses ini, sehingga di kemudian hari kita menggunakan ke-16 tenses ini. Okay guys, thank you very much for your attention. Yeah, today we already talk about tenses. Yeah, thank you so much for your attention. Yeah, see you next week. Before we close our class today, let's recite with doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.